Mengenai Yaki betina, ada yang khas dalam sikap mereka. Yaki betina kerap menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap anak mereka dan Yaki kecil yang bukan keturunan mereka langsung. Rawing, sang wakil ketua kelompok Rambo II. Jantan berkuasa setelah Jati ini sedang marah bukan main. Pasalnya ia baru saja mendengar jeritan bayi Yaki. Jeritan berasal dari bayi yang digendong Fani, salah satu betina dewasa di kelompok Rambo II. Bayi Fani baru berusia sekitar 1 bulan. Jantan seperti Rawing mempunyai naluri melindungi grup dari serangan kelompok lain. Ia sangat sensitif jika mendengar jeritan Yaki kanak-kanak. Yaki memang hewan yang amat ekspresif. Mereka juga punya banyak cara berkomunikasi. Yaki jantan dewasa seperti kampret menunjukkan taring sebagai pameran kekuatan, dominasi, sekaligus menghindarkan perkelahian. Pameran taring sangat berbeda dari perilaku meringis yang seperti tersenyum. Atau aksi mereka mengecap-ngecapkan bibir, sikap ramah yang mungkin berarti ajakan bermain. Jati sebagai pemimpin kelompok juga punya cara komunikasi yang khas. Ia terbiasa memberi aba-aba lewat suaranya. Oleh peneliti, sinyal suara Jati ini disebut loud call. Arti suara Jati ini agar kawannya diam. Bisa juga berarti sebagai aba-aba ketika ia menemukan pohon makan. Atau sebagai peringatan bahwa ada ancaman dari grup lain yang mendekat. Betina mengeluarkan suara yang berbeda, namanya contact call. Tujuannya untuk memanggil teman, anak, atau keluarga demi memastikan keberadaan mereka. Mengenai Yaki betina, ada yang khas dalam sikap mereka. Yaki betina kerap menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap anak mereka dan Yaki kecil yang bukan keturunan mereka langsung. Seperti yang ditunjukkan Uhura, betina paling berkuasa. Dia berperangai kasar, terutama pada Yaki kecil yang bukan anaknya. Sebagai betina berkuasa, dia akan mewariskan posisinya ke keturunannya. Secara naluriah, dia kerap berusaha menyingkirkan Yaki kecil yang bukan anaknya. Sikap kasar Uhura juga ia tunjukkan pada anak Fani. Dan sebagai ibu, Fani pun berusaha melindungi anaknya dari siapapun, termasuk dari perlakuan kasar Uhura. Karena itulah kerap terjadi ketegangan antara Fani dan Uhura. Pertikaian tak hanya terjadi antara betina. Di kalangan Yaki jantan pun, pertikaian bisa pecah setiap saat. Pertikaian untuk memperebutkan posisi jantan alfa. Yaki-yaki jantan peringkat bawah atau menengah bisa berjuang untuk menaikkan derajat mereka. Caranya dengan mengalahkan jantan peringkat atas lewat sebuah pertarungan. Suatu saat kelak, posisi Jati pun bisa tergeser oleh jantan lain yang berambisi menjadi pemimpin kelompok. Siapapun memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jati yang kian saat semakin bertambah tua. Namun untuk saat ini, Jati belum terkalahkan. Secara individual, mereka memang kerap bertikai dan bersaing. Namun sebagai satu kelompok, mereka punya tujuan yang sama, bertahan dari persaingan dengan kelompok lain, termasuk bertahan dari ancaman perburuan manusia. Dan sebagai sebuah kelompok, mereka tak terpisahkan. Kemanapun pergi, mereka selalu bersama. Saat bosan berada di dalam hutan, kawanan ini akan bermain di muara sungai.
Selain untuk minum, sungai menjadi tempat favorit mereka untuk bersenda gurau. Di sungai pula, yaki-yaki remaja mengasah ketangkasan dan kemampuan mereka. Selain sungai, yaki juga senang bermain di pantai. Di sini, mereka kerap mencari serangga di pepohonan sekitar pesisir. Selain memakan buah-buahan, yaki memang doyan melahap serangga.